pada soal buktikan bahwa dua sudut yang penyikunya sama akan sama besar. Diketahui di soal penyiku, misal sudut A sama dengan penyiku sudut B. Buktikan bahwa sudut A sama dengan sudut B. Penyiku sudut A sama dengan penyiku sudut B. Untuk penyiku itu kan 90 derajat dikurangi sudut A. Nah, jadi penyiku sudut A 90 derajat dikurangi sudut A sama dengan penyiku sudut B 90 derajat dikurangi sudut B. Jadi, sudut A sama dengan sudut B. Terbukti bahwa sudut A sama dengan sudut B. Sudah begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aldo. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang berbeda? Sama, Pak. Nah, baik. Jadi, sudah benar, Mas Aldo, bahwa penyiku sudut A, kalau digambarkan dan sudut, kemudian dikurangi sudut A. Maka penyikunya ada berapa? Misalkan sudut 60 derajat, maka 90 derajat dikurangi sudut A-nya jumlah berapa. Sehingga di sini kalau kita uraikan, maka sudut A sama dengan sudut B. Sehingga terbukti bahwa dua sudut yang penyikunya sama akan besar samanya juga. Oke. Baik, terima kasih Mas Aldo. Oke. Ya, Pak. Mohon izin untuk stop share ya, Pak. Ji. Oke, baik, nomor 1 sudah terjawab. Baik, sekarang kita ke nomor 2. Diketahui segitiga sama kaki ABC, sudut C puncaknya. Pada alas AB ditentukan titik D dan E, sehingga jarak AD sama dengan BE. Buktikan apakah CD sama dengan CE. Monggo, siapa yang mencoba? Atau Mas Aldo, monggo meminta siapa untuk menyampaikan? Tidak apa-apa. Jadi di sini jangan khawatir benar salah tidak apa-apa, salah pun tidak apa-apa, benar pun alhamdulillah. Namanya belajar salah hal yang wajar, nggih. Oke, monggo Mas Aldo coba tunjuk temannya siapa untuk menyampaikan yang nomor 2. Ayo teman-teman yang sudah siap menyampaikan jawabannya yang kemarin. Mungkin bisa tak bantu share screen kalau ada kendala. Saya Mas Aldo. Monggo. Iya, Kak. Share screenin ya. Ya, kirim WA ya. Oke. Jala bisa. Sudah tak kira. Sudah kelihatan, Kak? Iya, kelihatan. Ampun. Oke. Monggo. Baikkan. Ya, diketahui segitiga sama kaki ABC, C berada di puncak. Pada alas AB ditentukan titik D dan E, sehingga AD sama dengan BE. Buktikan bahwa CD sama dengan CE. Nah, diketahui segitiga ABC sama kaki. Sudut A sama dengan sudut B, sisi AD sama dengan sisi BE. Buktikan CD sama dengan DE. Bukti, segitiga CAB dan segitiga CEB
AC sama dengan BC, sudut A sama dengan sudut B, AD sama dengan EB. Nah, itu merupakan kongruen karena dia sisi sudut sisi, sehingga terbukti bahwa CD sama dengan CE. Gitu, Pak. Bentar, di sini yang lain bagaimana? Ada koreksi atau sama? Sama. Monggo yang lain, apakah ada koreksi atau sama? Sama semua? Sama, Pak. Kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih, kurangnya di mana, lebihnya di mana? Kan kurang lebih berarti ada kurang, ada lebihnya. Gitu. Baik, di sini kita coba bahas bersama-sama, gitu. Bahwa diketahui segitiga sama kaki ABC dengan sudut C-nya yaitu puncak pada alas AB ditentukan titik D dan titik E, sehingga jarak AD sama dengan BE. Buktikan CD sama dengan CE. Ini sudah dibuatkan segitiga ABC sama kaki, kemudian di alasnya atau di AB sudah ditentukan titik D dan titik E, di mana jarak AD sama dengan EB. Nah, kemudian kita diminta buktikan apakah nanti CD dari puncak ke D dan C ke E, apakah dia sama. Nah, untuk menunjukkannya, kita bisa lihat di segitiga ABC ini terbentuk ada 1, 2, 3 ABC, yaitu segitiga ACD, segitiga CDE, dan segitiga CBE. Itu hasil dari alas ada titik D dan E. Nah, kita bisa perhatikan dua segitiga yang ACD dan segitiga yang BCE. Jadi di sini mungkin bukan CAB, mungkin CAD. Nah, yang bukti segitiga CAB ini mungkin CAD dan segitiga CEB. Jadi mungkin ini bukan B, mungkin bisa dikoreksi. Oh iya, Pak. Salah. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa AC sama dengan BC. Karena apa? Diketahui bahwa segitiga ABC sama kaki, sehingga jelas AC sama dengan BC. Nanti bisa diberikan alasan diketahui karena segitiga sama kaki. Kemudian sudut A dan sudut B juga sama, karena dia segitiga sama kaki. Kemudian AD sama dengan EB. Nah, ini alasannya apa? Diketahui. Jadi saat AC sama dengan BC, yaitu diketahui karena segitiga sama kaki. Sudut A sama dengan sudut B juga sama, diketahui karena segitiga sama kaki. AD sama dengan EP diketahui dari soal. Nah, karena di sini sisi, sudut sisi, maka jelas ketika CAD kongruen dengan segitiga CBE. Akibatnya, karena segitiga ADC dan BEC kongruen, maka jelas sisi-sisinya sama panjang, sudut-sudutnya sama besar yang ada di segitiga ini, sehingga CD sama dengan CE. Sehingga terbukti bahwa CD sama dengan CE. Gitu, nggih. Monggo kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 2 atau soal yang ini. Belum ada? Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada, kita lanjut di soal berikutnya. Monggo Mas Aldo di stop share. Saya izin share screen soal yang berikutnya. Jadi ini saya bertanda merah karena sudah saya jawab. Lukislah sebuah segitiga jika diketahui dua sisinya. Jadi diketahui sisinya itu 30 cm dan 40 cm. Serta sudut apit sisi itu sebesar 30 derajat. Jadi di sini diminta melukis sebuah segitiga jika diketahui dua sisinya yaitu 30 cm dan 40 cm. Mungkin di buku atau kertas teman-teman semua tidak usah 30 cm terlalu panjang, ya. Artinya diskalakan 3 misalkan 30 cm anggap sebagai 3, 40 cm sebagai 4 sehingga nggak terlalu besar, ya. Serta sudut apit sisinya itu sebesar 30 derajat. Monggo siapa yang mencoba menyampaikan hasil nomor 3? Tadi Mbak Ika, monggo Mbak Ika bisa
minta temannya siapa untuk menyampaikan soal nomor 3. Teman-teman, siapa yang mau ya? Saya, Pak. Oh, Mbak Latifah, monggo Mbak Latifah. Nikmah. Saya Bisa kirim di Aldo ya, bisa Pak. share screen langsung. Oke. Mbak Latifah juga bisa, Mbak. Langsung. Oh, minta bantuan Mas Aldo. Baik. Ya, siap. Ini judulnya Mas Aldo jadi operator ya, Mas G. Sebenarnya sudah saya setting semua bisa share screen. Oh iya Pak, ini udah ada yang minta kalau nomor 4 nanti Dika. Oh, siap. Oke. Sudah request, oke. Ya, Nanti Mbak Bika bisa kirim filenya atau mau share file sendiri juga bisa. Ya Pak, sudah ya. dikirim filenya ke Aldo. Sudah tak kirim, Pak. Monggo Mbak Latifah. Lukislah sebuah segitiga jika diketahui dua sisinya 30 cm dan 40 cm, serta sudut apit itu sebesar 30 derajat. Langkah pertama yaitu kita membuat ruas garis alas dengan panjang 30 cm yang kita namakan dengan garis AB. Kemudian, buatlah sudut yang besarnya 30 derajat menggunakan bujur derajat. Seperti pada gambar titik 2. Setelah itu, kemudian dari titik A, buatlah busur dengan jari-jari 40 cm sehingga berpotongan di AC. Jari-jari 40 cm tersebut diambil dari titik A, bergeser ke sebelah kanan. Lalu setelah itu, hubungkan titik B dengan C sehingga terlukislah segitiga ABC. Dengan panjang AC 40 cm, AB 30 cm dengan sudut A 30 derajat. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Latifah. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada yang berbeda? Monggo. Apakah sudah sama semua? Pak, kenapa Halo. itu kok kayak jangka? Kenapa itu kok setelah di titik 3 itu loh Pak? Kan di titik 2 kan sudah itu. Sudah diketahui 30. Nah, kemudian di titik 3 kok pakai jangka lagi, kenapa? Oke, baik, di titik 3 itu kan di sini Mbak Latifah itu untuk mengetahui jarak 40 cm-nya. Jadi pakai jangka bisa, sebenarnya pakai penggaris pun sebenarnya juga bisa, karena sudah diketahui sudut apitnya 30 derajat, sudah dibuatkan dengan bujur derajat, sehingga di sini di dua titik di sini itu yang garis merah ke atas, nah itu kan garis yang dibentuk dari sudut 30 derajat. Nah, sedangkan garis merah ini, nah kita belum tahu panjangnya berapa, pada soal diketahui selain 30 cm yaitu 40 cm. Sehingga di garis yang merah itu, kalau di sini Mbak Latifah tadi menggunakan busur yang diukur dengan jaraknya yaitu 40 cm, kemudian dibusurkan sehingga memotong garis merah tadi. Atau bisa juga menggunakan penggaris di sini dengan jarak 40 cm sama. Nah, nanti dari titik perpotongan tadi yang berjarak 40 cm, tarik garis ke titik B. Atau tadi perpotongan
busur atau kita menggunakan penggaris, diberi nama titik dulu pun bisa, misalkan titik C, kemudian titik C ini kita tarik garis ke titik B, sehingga terbentuklah segitiga ABC dengan yang diketahui sudut apitnya 30 derajat, sisi yang mengapit yaitu 30 cm dan 40 cm. Begitu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi untuk soal ini. Karena nanti di UTS pun kemungkinan akan saya keluarkan juga untuk hal ini. Jadi paling tidak untuk pelukis nanti mungkin dengan style yang berbeda. Monggo ada pertanyaan lagi. Jadi nanti saat menjawab ini perhatikan dari apa yang diketahui. Ya. Di sini yang diketahui yaitu 30 cm dan 40 cm untuk sisinya, dan ada sudut 30 derajat sebagai sudut apitnya. Itu yang perlu diperhatikan pada soal ini. Monggo, masih adakah yang ditanyakan? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain sudah sama semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 4. Tadi sudah ada yang request. Nah, monggo. Izin bertanya bentar, Pak. Iya, monggo. Kalau langsung menjadi gambarnya tanpa harus ada cara-cara yang tadi loh, Pak. Membuat garis bawah dulu yang 30 cm, terus sudut dulu, terus baru narik. Kalau nggak ada cara-cara gitunya, gimana, Pak? Nanti saat di UTS, misalkan kalau seandainya saya keluarkan pun akan saya minta beserta langkah-langkahnya. Karena apa? Biar saya tahu prosesnya. Kan saya sudah sampaikan di awal, waktu kita kontrak, saya menilai itu proses bukan hasil akhirnya. Gitu. Jadi langkah pertama apa, kedua apa, bisa disampaikan secara deskripsinya. Atau mungkin gambarnya digambarkan, kemudian dideskripsikan. 1. Artinya bagaimana dulu, 2 apa, 3 apa, atau dalam bentuk cerita pun tidak masalah. Langkah melukis yaitu yang pertama seperti apa, langkah kedua kemudian bagaimana pun tidak masalah. Yang penting ada prosesnya yang terlihat di dalam jawaban itu. Kecuali kalau seperti ini kan kita secara lisan bisa langsung disampaikan, tapi kalau secara tertulis kan biar diketahui prosesnya, maka perlu dituliskan langkah-langkahnya atau prosesnya. Begitu Mas Aldo. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Jadi berikutnya nomor 4, sinten Mas Aldo tadi Mbak Vika nggih? Iya Pak. Iya Pak. Bentar. Monggo Mbak Vika. Jadi sambil menunggu saya bacakan soal nggih. Dalam segi 4 ABCD, S titik potong diagonal digolongnya jika diketahui AS sama dengan SC dan AB sejajar DC, buktikan bahwa segi 4 tersebut suatu jajar genjang. Kurang besar Aldo. Iya, cukup. Teoremanya, kedua diagonal dalam jajar genjang potong memotong di tengah-tengah, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Diketahui ABCD jajar genjang, AC dan BD berpotongan di titik S. Buktikan AS sama dengan CS dan AB sejajar dengan DC. AB sama dengan DC, sudut A sama dengan C, sudut B1 sama dengan sudut D1. Jadi AS sama dengan SC dan BS sama dengan SD. Ganti Aldo yang satu. Enggak yang itu. Sebaliknya, jika segitiga ABS dan segitiga DS tetap sama dan sebangun, sebab AS sama dengan SC, BS sama dengan DS, sudut S4 sama dengan sudut S3. Jadi, sudut A1 sama dengan sudut C1, dan AB sejajar dengan DC, merupakan pernyataan 1. Jika segitiga ASD kongruen dengan
segitiga CSB sebab SD sama dengan SB, SA sama dengan SC, sudut S1 sama dengan sudut S2, jadi sudut D2 sama dengan sudut B2 atau AD sejajar dengan BC. Dari pernyataan 1 dan 2 diketahui maka segi 4 ABCD merupakan jejer genjang. Sudah, Pak. Oke, monggo. Bagi teman-teman lain, kalau ada yang berbeda atau ada pertanyaan, monggo. Ada yang berbedakah atau mungkin ada pertanyaan yang belum jelas dari soal ini? Oke, baik, sambil menunggu mungkin saya jelaskan di sini diminta membuktikan apakah gambar ini dari segi 4 ABC S titik potong diagonal jika diketahui AS sama dengan SC dan sejajar DC. Buktikan bahwa segi 4 tersebut suatu jajar genjang. Nah, kita bisa melihatnya turun Mas di gambarnya, Mas. Nah, di sini ada jajar genjang ABCD, kemudian diagonalnya yaitu AC dan BD berpotongan tepat di titik S. Nah, di sini sudah diberi nama S1, 2, 3, 4. 1, 2, D, A12, B12, C12. Oke. Baik, ini sambil saya mengkoreksi nggih. Untuk penamaan seperti ini baiknya urut, misalkan S 1 2 3 4, tidak 1 3 2 4 ya. Jadi nanti untuk ini sebenarnya nggak ada aturan bakunya, tapi lazimnya kita bisa menuliskan urut 1 2 3 4 ya. Jadi nanti untuk koreksi bersama-sama. Nah, dari diagonal yang dihubungkan A ke C dan B ke D, maka terbentuk ada 4 segitiga, yaitu ABS, ada BCS, ada CDS, dan ada ADS. Nah, kita bisa ambil 2 segitiga, misalkan saya ambilkan segitiga ABS dengan segitiga CDS. Nah, kita akan tunjukkan apakah segitiga tersebut kongruen atau tidak. Jadi bahasanya nanti perhatikan segitiga ABS dan segitiga CDS. Jadi nanti bahasanya seperti itu nggih. Kemudian di sini AS sama dengan SC itu diketahui dari soal. Kemudian sudut di sini berarti sudut S4 sama dengan sudut S3 kalau di sini nggih. Itu maaf, tadi ABS. Oke. Berarti tadi saya ulang lagi nggih. AS sama dengan SC. Kemudian kita lihat kembali sudut di sini misalkan A1, saya ambilkan di sini nggih, A1 sama dengan sudut C1. Nah, alasannya apa? Dalam berseberangan. Jadi nanti diberi alasan nggih, kenapa dia sama. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, AS, jadi kita ambil sisi yang di ABS ini, saya ambil AS sama dengan SC. Itu diketahui. Kemudian sudut A1, kalau gambar ini nggih, sama dengan sudut C1. Kenapa? Dia dalam berseberangan. Kemudian sudut di sini berarti S4 sama dengan sudut S3. Kenapa? Dia bertolak belakang. Nah, karena di sini tadi sudut A1 sama dengan sudut C1, sisi AS sama dengan sisi SC, kemudian sudut S4 sama dengan sudut S3 karena bertolak belakang, maka jelas ketika ABS kongruen dengan segitiga CDS. Akibatnya karena dia kongruen, maka semua sisi yang ada di segitiga itu sama panjang dan semua sudut yang ada di segitiga itu sama besar. Nah, karena sama panjang semua sehingga AS sama dengan CS
Kemudian BS sama dengan DS, kemudian AB sama dengan CD. Kemudian untuk sudutnya berarti sudut A1 sama dengan sudut C1, sudut B1 sama dengan sudut D1, sudut S4 sama dengan sudut S3. Artinya semua sudutnya sama besar. Jadi ABCD terbukti suatu jajar genjang. Itu juga bisa. Nah, tadi dilihat semua segitiga pun tidak masalah, tapi kalau teman-teman diperhatikan hanya ABS dan CDS saja juga boleh, atau ADS dengan BCS juga boleh. Atau tadi seperti Mbak Vika, semuanya juga tidak masalah. Jadi bisa diperhatikan dari apa yang diketahui, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa ABCD merupakan jajar genjang. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana? Kecepatan. Oh, kecepatan. Oh, nggak bilang dari tadi. Mas Aldo bisa diulangi lagi, di share screen lagi, biar saya jelaskan. Saya pelankan lagi. Ini perlu saya ulang atau tidak? Bagaimana teman-teman? Perlu saya ulang atau tidak untuk penjelasan soal nomor ini, nomor 4? Ya. Oke, baik, saya ulang lagi. Baik, di sini diketahui bahwa ABCD diminta apakah dia nanti suatu jajar genjang. Jadi pada soal nomor 4 tadi kan dalam segi 4 ABCD, S titik potong diagonalnya, jika diketahui AS sama dengan SC dan AB sejajar DC, buktikan bahwa segi 4 tersebut suatu jajar genjang. Itu soalnya. Nah, kita lihat bahwa sudah diketahui bahwa diagonalnya, misalkan A ke C, B ke D, perpotongannya kita namakan titik S, dan AS sama dengan SC, itu diketahui. Kemudian AB sejajar dengan CD, itu juga diketahui pada soal. Nah, di sini AC dan BD perpotongannya di S. Kita tunjukkan apakah ABCD ini merupakan jajar genjang atau bukan. Nah, kita lihat akibat adanya diagonal AC dan BD, di sini terbentuk menjadi 4 buah segitiga, yaitu segitiga ABS, segitiga BCS, segitiga CDS, dan segitiga ADS. Nah, dari 4 segitiga ini kita bisa ambil 2 untuk menunjukkannya, atau keempat-empatnya seperti Mbak Vika juga tidak masalah. Nah, misal saya ambil atau saya memperhatikan 2 buah segitiga, yaitu segitiga ABS dan segitiga CDS. Jadi tunggu, saya memperhatikan 2 segitiga, yaitu segitiga ABS dan segitiga CDS. Di zoom lagi bisa, Mas Aldo? Nah, kemudian setelah kita melihat segitiga ABS dan segitiga CDS, nah kita bisa perhatikan di sini untuk sudut A1, nah pada gambar ini itu sama dengan sudut C1. Kenapa? Karena dia bersifat dalam berseberangan, sehingga sudut A1 sama dengan sudut C1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, AS sama dengan SC. Ini diketahui pada soal. Jadi bisa diberi alasan dia diketahui. Kemudian sudut ASB atau S4 di sini sama dengan sudut S3. Kenapa? Karena dia bertolak belakang. Karena sudut A1 sama dengan sudut C1, sisi AS sama dengan SC, sudut S4 sama dengan sudut S3,
Berarti sisi sudut diketahui sama. Maka segitiga ABS kongruen dengan segitiga CDS. Akibatnya, semua sisi yang ada pada segitiga ABS dan segitiga CDS itu sama panjang. Kemudian, sudut yang ada di segitiga ABS dan segitiga CDS itu sama besar. Akibatnya, AS sama dengan SC tadi kita tahu, dan BS sama dengan SD. Maka ABCD merupakan jajar genjang. Jadi alasannya kita bisa perhatikan dua segitiga. Kenapa saya ambil ABS dengan CDS? Kenapa enggak ADS dengan BCS? Karena saya ambil dari apa yang diketahui, itu ada AS sama dengan CS. Saya ambil ini karena sudah diketahui. Gitu. Begitu, masihkah ada yang kurang jelas? Monggo disampaikan saja kalau ada yang kurang jelas. Sudah, Pak. Baik. Yang lain bagaimana? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut di soal yang kelima. Monggo siapa yang ingin mencoba soalnya itu ABCD suatu persegi, pada AB diambil sebuah titik P, pada BC sebuah titik Q, pada CD sebuah titik R, dan pada DA sebuah titik S. Sehingga AP sama dengan PQ sama dengan CR sama dengan DS. Buktikan PQRS satu persegi. Monggo siapa yang mencoba? Monggo Mbak Vika bisa meminta siapa untuk menyampaikan? Yang sudah siap saja, Pak. Yang sudah siap siapa? Monggo yang sudah siap siapa? Pak, tadi di sepadakan saya belum bisa download. Apakah bisa di screen, Pak? Apa soalnya? Ini soalnya kita sekarang sudah sampai di nomor 5. Ini tuh soal Monggo siapa yang ini soal yang sudah saya jadikan sebagai tugas akhir semuanya nggih. Monggo silakan. Siapa yang mencoba? Kemarin yang nomor 5, siapa yang sudah menyelesaikan? Monggo siapa? Sepertinya itu belum. Monggo siapa yang mencoba, atau Mbak Vika, monggo siapa yang menunjuk, siapa yang ingin menyampaikan? Atau belum semuanya? Ini kayaknya enggak dibuat tugas, Pak, kemarin. Itu tidak dibuat tugas, Pak, kemarin. Oh, kemarin tidak toh? Iya, tidak ada di tugas. Baik, kalau tidak kita bahas bersama nggih. Iya, Pak. 5, 6 kayaknya enggak, Pak, tapi 7 ya. 5, 6? Tidak. Hanya nomor 7 ya? Iya, nomor 7. Baik, kita coba nggih. Bentar ya, saya izin minum dulu ya, haus. Bentar. Ya, Pak.
Oke, kita bahas bersama nggih. Baik, Pak. Oke, ABCD suatu persegi, pada AB diambil sebuah titik P, pada BC sebuah titik Q, pada CD sebuah titik R, dan pada DA sebuah titik S. Sehingga AP sama dengan BQ sama dengan CR sama dengan DS. Buktikan PQRS suatu persegi. Oke, sebelum saya bahas, apakah ada yang mencoba? Oke, baik. Saya jadi misalkan di sini ada ABCD suatu persegi. Anggap aja lurus, ya. Karena susah lurusnya. Oh, saya tahu. Sebentar ya. Oh iya, saya tahu. Nah, biar itu pakai kotak ini. Pakai insert. Nah, kalau ini kan bagus, Ki. Nah. Ya. Nah, ini Ki, kotak. Katakan di sini A, B, C, D. Nah, di AB ada titik P, kemudian di BC ada titik Q, kemudian di CD ada titik R, kemudian di DA ada titik S. Sehingga AP sama dengan ini, AP sama dengan BQ sama dengan CR sama dengan DS. Ini diketahui nggih. Buktikan PQRS, berarti kita hubungkan. Nah, buktikan PQRS suatu persegi. Nah, kita akan menunjukkan ini apakah benar dia persegi atau bukan. Nah, di sini kita bisa tarik garis dari masing-masing tadi nggih sudah nggih. P ke Q, Q ke R ke S. Sehingga di sini AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA ini diketahui karena di ABCD suatu persegi. Kemudian dari AP sama dengan BQ, sama dengan CR, sama dengan DS juga diketahui. Oke, kemudian PB, nah kita lihat PB, berarti saya tuliskan saja di sini. Bahwa AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Karena ABCD persegi, alasannya nggih. Kemudian AP, nah ini saya bukan di sini nggih. AP sama dengan BQ sama dengan CR sama DS ini diketahui pada soal nggih. Oke, kemudian kita lihat PB sama dengan AB dikurangi AP. Ya kan? Kita lihat bahwa PB yaitu AB kurangi AP. Kemudian QC, mana QC sama dengan
BC dikurangi BQ. Nah, ini juga sama dengan jaraknya nggih, AB kurangi AP, kan sama nggih, karena dia persegi. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini. Nah, kemudian RD sama dengan CD dikurangi CR, namanya seragam. Ini bisa juga saya tuliskan AB kurangi AP, artinya dia sama. Kemudian yang SA sama dengan DA dikurangi DS. Ini bisa juga saya tuliskan bahwa AB kurangi AP. Jadi kita bisa ketahui bahwa PB sama dengan QC, sama dengan RD sama dengan SP. Oke, jadi PB, QC, RD, OSA, OSP. Salah tulis. Kita ketahui ini karena semuanya sama. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat karena dia sama karena PB, kemudian QC, RD dan SA sama. Nah, kita bisa lihat ketika APS. Nah, di sini kita bisa lihat ketika APS. Nah, saya cari simbol segitiga, ada enggak? Nah, kita bisa lihat segitiga APS dan karena sama-sama dan segitiga PBQ. Nah, kita lihat di sini APS dengan PBQ. Kita lihat di sini segitiga. Saya nggak gunakan lambang biar cepat karena kalau lambang ada cari di insert Nah, kita lihat apakah dia kongruen atau tidak kongruen. Nah, APS dan PBQ kita lihat sisi-sisinya bahwa untuk sisi SA tadi SA sama dengan PB. Kita bisa tuliskan PB sama dengan SA. Diketahui tadi dari hasil ini Kemudian setelah kita melihat PB SA, kita bisa melihat sudut A sama dengan sudut B. Bahwa sudut A sama dengan sudut B. Ini juga diketahui karena dia persegi, maka sudah 90 derajat. Kemudian AP sama dengan BQ. Ini juga sama diketahui tadi di atas. Nah, jelas segitiga ini APS dan PBQ dia kongruen. Ini saya tulis biar cepat karena kalau saya cari lambangnya nanti lama. Oke. Akibatnya kita lihat karena APS dengan PBQ kongruen, maka yang lain pun sama. QCR, misalkan QCR dengan RDS juga sama. Sehingga akibatnya tiga QCR kongruen ketiga RDS.
Kemudian RDS juga kongruent dengan SAP. Itu nggih. Jadi akibatnya seperti ini. RDS juga kongruent dengan SAP. Jadi ini kan dengan ini, PBQ juga dengan kongruent dengan RJI ini. Terlewatkan tadi. PBQ kongruent dengan segitiga QCR. Oke, jadi nah kita bisa lihat misalkan di sini sudutnya saya ambilkan di sini 1, di sini 2. Nah kita bisa melihat 2, 3. Nah dari akibat itu maka kita bisa melihat bahwa sudut kalau kita tadi saya beri nama tinggi sudut P1, ini sudut P1 ditambah dengan sudut S3. Nah, misalkan saya beri nama 1, 2, 3. Nah, kita bisa melihat sudut P1 dan P3. Mana sudut P1 ditambah sudut S3 sama dengan 90 derajat. Oke, kemudian sudut P3 sudut P3 sama dengan sudut P3 ini sama dengan sudut S3. Nah, karena dalam perseberangan G. Kemudian kita juga bisa mendapatkan bahwa sudut P1, sudut P1 ditambah mana sudut P3 sama dengan 90 derajat. Sehingga di sini sudut P1 tambah sudut P2 tambah sudut P3, kita lihat di sini nggih. P1 tambah P3 dia sama dengan 180 derajat. Sudut P1 tambah sudut P3 90 derajat. Kita tuliskan 90 derajat tambah sudut P2 sama dengan 180 derajat. Sehingga di sini sudut P2 sama dengan 90 derajat. Oke. Jadi di sini PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SP, kemudian dengan sudut P2
Nah, dari kedua ini, saya beri tanda aja biar. Nah, dari keduanya ini, maka PQRS yaitu persegi. Nah, maka terbukti tadi dari gambar PQ sama dengan QR, PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan SP, dan sudut P2-nya 90 derajat, karena salah satu syaratnya sudutnya itu 90 derajat, maka jelas PQRS persegi. Oke, itu untuk soal yang nomor 5 tadi, nggih. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Monggo. Itu kalau menentukan titik PQRS itu boleh di tengah nggak, Pak? Boleh, silakan, enggak apa-apa. Karena nggak ada ketentuan letaknya di mana. Cuman di sini diketahui bahwa nanti AP sama dengan PQ sama dengan CR sama dengan DS. Ini yang diketahui, yang ini. Jadi kita membuatnya atau melukisnya berdasarkan apa yang diketahui. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Belum ada? Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada, nggih. Baik, kalau belum ada, berarti soal nomor 5 sudah selesai, nggih. Nah, mohon maaf nanti untuk soal nomor 6 dan nomor 7 nanti kita bahas di hari Kamis saja, nggih. Karena ini saya ditunggu, nggih. Nanti ini kita jadikan sebagai bahan diskusi oleh teman-teman. Nanti saya treat di forum diskusi. Nanti silakan dicoba. Nanti hari Kamis kita akan membahas 2 soal ini. Nanti saya tambahkan soal lagi, nggih, supaya nanti wacana dan wawasan teman-teman bisa bertambah. Jadi kita rencanakan untuk hari Kamis sementara sekitar jam 10, nggih. Nanti lebih lanjut kita komunikasi lagi. Oke. Atau mungkin ada yang keberatan hari Kamis jam 10? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Insolita, ya. Baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Nanti kita temu di forum diskusi. Silakan nanti diskusi soal yang 2 itu. Monggo nanti video ini juga akan saya share sehingga nanti bisa untuk berlatih teman-teman. Sehingga harapannya nanti setelah besok Kamis kita latihan lagi, minggu depan nanti kita bisa UTS gitu, nggih. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada, Pak. Baik, saya kira teman-teman luar biasa semuanya. Insya Allah bisa memahaminya dan nanti soal yang terakhir nanti coba didiskusikan di forum. Baik, jika ada kekurangan dari saya, sekali lagi saya mohon maaf dan saya berterima kasih pada Mas Aldo yang sudah membantu saya, nggih. Dan Mas Irfan juga tadi, nanti saya dibantu lagi untuk pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu yang dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.